semuanya, selamat datang di podcast. Kayaknya belum ada nama nih podcastnya ya. Boleh. Oh iya, boleh ya. Yang punya ide podcast ini mau dikasih nama apa? Boleh langsung DM ke IG OSIS SMA TB. Betul kan? Halo semuanya, selamat datang sekali lagi ya. Hari ini aku Asya dan bakal ditemenin sama Naifa. Kita hari ini bakal jadi host perdana eksklusif pertama kali dalam sejarah Tarbak ada yang namanya podcast. Kan spesial berarti ya, episode pertama nih. Berarti temanya juga harus spesial. Tema spesial hari ini adalah kenapa bahasa. Kenapa tuh Sya? Coba gimana? ITMLD, keren ya, ITMLD. International Mother Language Day. Apa tuh Kak Naifa? International Mother Language Day, berarti hari bahasa ibu internasional ya, dirayakan secara internasional. Sebenarnya si ITMLD ini harusnya dirayainnya tanggal 21 Februari kemarin. Agak lewat. Iya betul, tapi kita baru merayakannya tanggal 26 Februari ini. Tapi tentunya walaupun telat, kita udah siapin sesuatu dong. Narasumber yang keren-keren, cantik-cantik, luar biasa, hebat-hebat. Nah tapi sebelum itu Kak, OSIS kan yang bikin acara ini ya? Betul dong. Biar apa sih Kak bikin acara podcast tentang kenapa bahasa ini? Apa? Biar apa ya? Sekarang dari kenapa, sekarang nanya biar apa. Nah untuk biar apanya sendiri sih pada dasarnya ini kan program kita ya. Cuman kalau untuk biar apanya itu juga yang lagi kita cari. Maka dari itu kita ngundang podcast dong. 3 yang asik-asik itu loh. Mantap. Biar kekinian juga nih podcast gitu kan ya teman-teman. Iya. Oke, berarti ini tentang bahasa ibu, tentang bahasa berarti ya. Betul. Bahasa tuh yang kita gunakan sehari-hari sebagai alat komunikasi kan. Bener banget. Berarti penting banget yang namanya bahasa kan, biar bisa ngerti gitu antara satu sama lain berarti kan. Penting, tapi itu doang yang kita tahu kan, karena itu alat komunikasi kita. Bener. Tapi kita pengen ngorek lebih dalam nih. Jadi guys, kita ngundang narasumber banyak dan rame. Tenang, nggak akan boring, ini awalnya doang sih boring. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung aja undang beberapa narasumber yang kece abis, kece parah, luar biasa pokoknya. Ini kayaknya yang pertama nih pada kenal, pada tahu, pada luar biasa. Siapa nih? Itu tuh guru bahasa Sunda. Aduh, guru bahasa Sunda ya. Guru bahasa Sunda. Boleh kali ya kita sambut aja langsung. Pak Singgi. Sampurasun, selamat datang, welcome, Wilujeng Sumping, sadayana. Mangga. Mungkin boleh lewat sana. Waduh, bawa temen Pak Singginya. Kaget loh. Pak Singginya bawa temen. Tadi pas lihat lewat gitu di tasnya ada apa? Bukan temen. Apa nih? Kembaran. Oke. Kembaran ya. Pak Singgi sama temen, kita kayaknya butuh lagi nih. Kalau kursi masih kosong nih. Selanjutnya untuk Miss Intan dari TBI, keren banget ya sih. Please welcome, selamat datang Sampurasun, Wilujeng Sumping. Oke, kalau untuk yang ini sendiri nih, kayaknya gak bawa temen. Cantik gitu Ya kan udah, kita paling cantik. langsung sambut aja ya temennya. Bapak Afif, silakan Pak. Sik, temenin. Fellow English teacher gitu kan. Asik, luar biasa. Silakan Kak Naifa. Nih udah ada nih. Kalau untuk yang kalian gak bisa lihat videonya, ada 2 ganteng dan 1 cantik nih. Kita nggak cantik nih. Oh, kita kan exception. Kita udah tahu semuanya kita tuh cantik, jadi nggak usah diomongin lagi gitu kan. Nah, tapi untuk yang mereka nggak bisa lihat, boleh dong dipaparin lagi kalian tuh siapa, kerjanya apa, atau mungkin alma maternya, statusnya, hobinya. boleh banget, hobinya tuh penting banget. Makanan favorit bebas deh. Boleh banget, drakor favorit juga boleh. Jadi kita mulai aja langsung dari Pak Afif. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Senang ya Bapak bisa datang di podcast perdana kan. Iya. Ada yang mau guys datang ke podcast perdana. Terima kasih juga buat OSIS TB yang sudah mengadakan kegiatan spesial ya untuk guru-guru terutama pengajar bahasa. Karena ada peringatannya kan. Mungkin Bapak baru di sini baru 8 bulan mengajar di Ternabakti. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi Bapak. Buat kita juga. Ikutin kegiatan OSIS yang kece-kece. Jadi ya mau stay di TB terus ya gara-gara di sini ya. Jangan tambah kece. Boleh. Terus kalau hobi sih umum ya, karena dulu nggak pandemi sekolah olahraga kan. Iya. Sekarang ya paling indoor aja dengan baca buku olahraga otak.
Kalian di outset bisa olahraganya. Biar terus mikir itu aja sih. Hobi banget. Hobi Mungkin sekarang banget. Pak Singgih yang bawa temen nih. Luar biasa. Aduh. Temennya boleh dong di show off sedikit ya. Jadi, Mau kenalan saya? Kalau perkenalan terkesan kayak persepsi di kelas ya. Iya betul. Aku ingat banget di Zoom gitu ya. Nah, Kenalan dulu wasta. Wawanohan. gitu kan. Pinter. Nah, Pinter. kebetulan Munggarani ini yang sangat luar biasa, namanya siapa? Susah kan? Nama awalannya susah, terus yang keduanya Putri, terus Munggarani. Saya bilangnya Putri sama Munggarani aja. Karena perkenalan ya ini ya, bukan ngebahas Kenalan lu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kampes. Wilujeng siang, wengi, wilujeng enjing. Karena mungkin ini yang nonton tidak Iya. hanya siang saja, tidak Betul, hanya betul, malam betul. saja, tidak hanya Betul pagi banget. saja. Saya Singgiran Firdaus, salah satu pengajar di SMA Taruna Bakti, dan kebetulan punya beberapa kegiatan di luaran sana. Salah satunya adalah makan, kegiatan kan? Ya, kegiatan kan. Nah, saya seorang pengajar bahasa Sunda, Simkuring Ngabulang Bahasa Sunda di SMA Taruna Bakti. Sudah ada 2 tahun kalau tidak salah, jadi 2 tahun di sini, dan ini adalah siswa-siswaku di kelas, luar biasa. Yang lain yang nggak keajar, nanti keajar sama saya. Pasti ada gelombangnya ya, ada waktunya. Dan hari ini saya bawa teman spesial. Kenapa spesial? Karena saya dari kecil sangat berteman dengan dia. Oh, berteman dari Jadi, kecil. Kenapa? Sebetulnya panitia tidak briefing dengan saya harus bawa bla bla dan sebagainya, tapi saya selalu kreativitas. Kreatif. Boleh. Saya selalu inovatif. Inisiatif. Sebetulnya Inisiatif, betul. Bukan inisiatif sih. Karena wayang saya ketinggalan di mobil, jadi saya bawa. Oh, Gitu sebetulnya. Oke. Jadi ya di mobil bawa aja ya. Dulu aja lah gitu ya. Kasihan kalau ditinggal ya. Ini ada Kang Cepot. Hari ini saya bawa Kang Cepot. Kebetulan saya sangat suka wayang golek gitu. Wah. Sampurasun. Iya, terima kasih. Gimana hobi Pak? Agak kelewat. Hobi. Kalau hobi sih sudah kelihatan yang tadi di awal. Udah saya lah, bilang Kak. ya. Makan Makan. dalam. Ya, Iya. hobi saya kenapa? Karena kalau Pak Apip mungkin tadi Mengisi otak. mengisi otak. Mengisi perut. Ketika Iya, betul. mengisi otak tanpa mengisi perut itu mustahil. Yang iya, dilatihnya bisa. pencernaan. Nah, gitu dong. Gitu ya. Gitu. Terima kasih Mas Singgi. Boleh disintan selanjutnya? Oke, saya sedikit grogi soalnya sambil dengerin Pak Singgi tadi saya teh ditatap oleh Gitu ngomongin ini loh ya. Ya Allah Gusti. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nama saya Intan, saya adalah guru bahasa Inggris. Saya ada di sini mewakili TBI, The Apa tuh British TBI? Institute. Wih. Kebetulan sponsor kita ya. Sponsor kita. Calon sponsor Tinggal di utama. call aja, tinggal di Oh, call siap. aja. Tinggal ini jalan loncat ya. Iya. Deket banget kayaknya Sebelah. sepertinya. Gitu. Saya sudah mengajar bahasa Inggris. Terlalu lama kayaknya ya. Sampai Jadi lupa. mungkin seumuran dedek-dedek ini sekalian lah saya udah mengajar bahasa Inggris. Lama. Oh my Kan grogi god. ditatap. Mempesona sepertinya Miss Intannya, jadi cepotnya ngeliatin Iya, itu betul. tadi. Setuju banget sama Asya. Ya, betul. Berarti ini kita udah tahu nih cita-cita, hobi, terus alma mater dari masing-masing narasumber kita. Jadi backgroundnya udah kenal nih. Ini sekarang aku mau nanya. Tadi kan hobinya mengisi otak, baca buku gitu kan. Terus gimana kalau nih? bapak hobinya makan, kalau Miss hobinya Baca buku. Oh, sama melatih otak juga. berarti ini ada 2 nih yang sama nih ya. Gara-gara pandemi ya. Kalau buat Miss sama Pak Afif nih, kan hobinya baca buku. Berarti kayaknya cita-citanya tuh nggak beda jauh nggak sih sama hobi? Kayaknya kalau hobinya baca buku berarti jadi novelis, content writer, sutradara, yang gitu-gitu yang kreatif gitu. Gimana tuh? Kenapa tiba-tiba bisa jadi guru bahasa? Begitupun dengan Bapak. Ya, Kenapa nggak jadi food blogger? Atau bukan rumah makan Padang gitu kan? Belum ada nih Carlos deh kayaknya. Oh, Tapi udah ada Chef Belum ada Juna makan kan? cuy, Udah ada waktu Chef Juna tapi. Udah Chef Juna ada kan? Chef Juna. Cuman Chef Juna belum tatoan ya. masih pakai Miyako Pak. Sip. Jadi gimana tuh ceritanya? Hobi sama pekerjaannya bisa berbeda gitu ceritanya. Boleh mulai dari siapa? Dari Cepot mungkin? Bisintan dulu dong. Oh, boleh Bisintan. Paling cantik. Paling cantik dulu. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya, ini pertanyaannya pertanyaan mudah tapi jawabnya agak panjang ya, karena jawabannya sejarahnya panjang, berbalik ke 25 apa 30 tahun yang lalu. Ini mah jujur.
karena saya lulus kuliahnya tahun 25. Miss, ini kayaknya rame banget nih. Ini kayaknya rame banget ceritanya. Boleh dong mic-nya agak dikedepanin biar jelas gitu ceritanya. Bener. Jadi begini ya bapak-bapak dan adik-adik saya. Saya lulusan Parahyangan. Jurusannya waktu itu saya ngambil jurusan hubungan internasional. Sebagai lulusan hubungan internasional pasti cita-citanya pengen jadi diplomat. Oh bener, aku nih. Ya, semoga ya tercapai, amin. Tapi pas saya lulus, kebetulan kondisi politik di Indonesia tidak memungkinkan buat saya mengejar impian jadi diplomat. Tapi alhamdulillah bahasa Inggrisnya rada lumayan. Dulu masih rada lumayan ya. Rada lumayan. Sekarang udah Luar biasa. Lumayan lah untuk jadi academic team leader gitu. Aduh, gila. Nah, jadi akhirnya pada saat itu kemampuan yang saya miliki adalah saya bisa berbahasa Inggris. Jadi bakat ya, saya kejarlah bakat saya berbahasa Inggris, tapi bukan bakat tingku saya. Tapi saya bakat suka bahasa Inggris, jadi akhirnya saya pursue ke situ gitu. Oh, berarti tetap suka bahasa Inggris dari awal Dari ya. awal sudah Berarti suka. tidak jauh-jauh banget ya. Iya. Kirain jauh gitu. Jadi emang ngejar bakat awalnya, Bener. makanya nyampe kesini sekarang 25 tahun. Ya, panjang ya. Setelah itu. Terus kalau misalnya selanjutnya Pak Singgi misalnya? Kalau saya pribadi karena saya punya hobi di kesenian. Oh, Nah, keren. Jadi nyanyi juga nggak bagus-bagus banget. Aduh. Terus sempat nari juga tidak sempat bersaing dengan yang lainnya. Gak lolos ke situ ya? Ya. Terus main alat musik juga tidak terlalu seperti yang lainnya. Nah, otomatis saya sebetulnya kalau kata orang Sunda mah tika cemplung gitu. Tigujubar gitu. Nah, kenapa bisa jadi guru bahasa Sunda dan jadi profesi sekarang? Karena kalau kata bahasa sang literally ya basically literally udah itu jaksel banget ya, melenceng dari bahasa Sunda ya. Nah, karena suka dengan seni, otomatis seni itu sangat berkaitan dengan budaya dan bahasa itu ada di dalamnya. Jadi ketika kuliah malah bingung sebetulnya mau ke bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris saya cerdas sekali. Makanya nggak usah dipelajarin lagi gitu ya. Sudah hatam sepertinya. Jangan dipelajari. udah bahasa ibu ya. Nah itu, jadi ya udah sangat cerdas lah. No smoking udah pasti SPBU. Welcome udah pasti kekeset. Nah, itu kan udah jelas. Saya pilih mau ke bahasa Indonesia, ke bahasa Sunda atau ke seni musik dan seni tari waktu itu. Oke, pilihannya lumayan. Dan ternyata yang diterima itu saya ke bahasa Sunda. Oke. Dan sekarang jadi profesi saya. Biasanya memang sama-sama tidak begitu jauh ya awalnya karena memang suka kebudayaan ya. Cuman kalau untuk basic berbahasa Sunda itu sudah dimiliki karena keluarga besar semuanya betul. bahasa Sunda gitu. Oke, mantap. Ini kayaknya yang udah nggak sabar mau cerita nih dari tadi. Kelihatannya. Gimana nih? Coba excited banget loh didekatkan. Terima kasih ya Asya, Naifab, pertanyaannya. Kalau saya lebih flat ya ceritanya. Beda nih, bakat ini contoh ini gimana? Kalau memang awalnya suka bahasa Inggris, kemudian ini tuh kayak nasihat dari kepala sekolah. Recommendation ya. Letter of recommendation. Betul. Kalau misalkan kamu ngambil bahasa, ambilnya pendidikannya. Gitu ya. Jadinya saya ambil aja pendidikan, kemudian diterimanya di UIN Bandung, di State Islamic University of Sunan Gunung Jati Bandung. Selama ya alhamdulillah lulusnya nggak lama-lama, 4 tahun. Alhamdulillah pas waktu. Dan akhirnya ya berkecimpung di dunia pendidikan sampai sekarang. Berarti suka bahasa Inggris tuh? Ya karena suka, betul. Suka karena memang suka aja gitu ngomong bahasa Inggris keren gitu atau gimana? Karena UN sih kalau misalnya. Nilainya paling bagus di situ ya. Karena UN, jadi cerita gini, ketika SMP itu kan ada UN banget ya, angkatan kita. Paksaan banget kan. Aduh ini saya nggak bisa nih bahasa Inggris, ya udah mulai belajar. Nah pas lulus SMP, SMA-nya kayak ketarik gitu si magnet bahasa Inggrisnya, terus belajar gitu. Bisa. Oh berarti UN itu menarik teman-teman. Jadi sebenarnya menarik. Dari UN. Betul. Bisa. Boleh lanjut ke Naifa gimana?
Oke, mungkin kalau kayak gitu kan ini berarti emang udah lama ya. Ini dari udah 20 tahun yang lalu, ini dari kuliah, terus ini juga dari kuliah UN sih. Dari benihnya UN gitu kan. Berarti kalian emang udah tertarik di bidang-bidang itu dari dulu. Berarti kan pengalaman kalian juga panjang kan. Jadi di sini sekarang jadi guru tuh udah panjang kan. Nah, tapi aku pribadi tuh seneng banget loh dengerin pengalaman orang. Pengalaman baik, buruk. Kalau buruk gimana ngadepinnya tuh menarik banget buat aku. Kayak misalkan aku lagi ngajarin nih orang sesuatu, tapi orang itu tuh gak tertarik dan gak niat. Agak serius nih ya. Iya, kalau udah serius bawaannya. Tapi orang itu tuh gak tertarik, gak minat juga belajarnya. Nah, itu kan jadi benih pengalaman buruk kan. Nah, boleh dong diceritain, mungkin kayak Pak Singgi ada pengalaman baik atau pengalaman buruknya? Oke. Kalau saya pribadi untuk mengajar bahasa dengan pengalaman yang baik dan pengalaman yang buruk, tentunya ada, jelas, sangat banyak sekali. Apalagi dengan spesifikasi bahasa yang memang tidak seluas bahasa Inggris, ya ke Malaysia, ke mana ketemu bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Sunda, belum tentu kita ketemu dengan orang Sunda. Seperti dongeng Kang Ibing yang ternyata dia ketemu sama seseorang tinggi besar, lalu ada jenggotnya kayak saya terus panjang gitu kan, terus Kang Ibing ketemu di Arab, terus kan kalau orang Arab kan Timur Tengah kan tarik-tarikan itu ya, tarik-tarikan janggot kan. Nah, kalau ketemu tuh assalamualaikum, gitu ya? Iya, baru tahu gitu budaya gitu. Terus Kang Ibing ketemu di Mekah, ternyata pas ditarik assalamualaikum, Kang Ibing orang pasar baru. Tapi kan ternyata tidak seluas itu kalau bahasa Sunda. Iya, kan? betul. Artinya gini, ketika menghadapi hal itu, satu hal yang sangat disenangi oleh Singgi pribadi adalah menyelami bagaimana karakter seseorang orang itu gitu. Jadi kalau bahasa Sunda kayak gini nih. Dulu Singgi mengajar di salah satu sekolah swasta di Kota Bandung, bukan di TB, di luar. Boleh disebut? Jangan dong. Sponsor juga nih. Kan ada sponsor nggak ada di bawah ini. Jadi mengajar di sana dan punya latar belakang semua siswanya bahasa Sunda. Dan yayasan bahasa Sunda waktu itu. Tidak ada tantangan sebetulnya. Namun tidak ada tantangan. Nah, jadi fine saja. Enak lah ya ngajarnya. Enak lah ngajarin orang yang sudah mengerti bahasa Basicnya udah ada. Basicnya sudah. Kok saya merasa tersepet ya? Iya, justru masuk ke TB, masuk ke Taruna Bakti, tantangannya sangat luar biasa, Bu. Kita kan basicnya literally witches. Ditanya wasta juga bingung, wasta tuh apa? Wanohan tuh apa? Nah, gitu. Jadi masuk ke Taruna Bakti justru tantangannya sangat besar sekali. Nah, bagaimana Singgi pribadi menyelami anak-anak dan karakter anak-anak sehingga harus masuk ke dunianya. Tidak sebatas di sekolah bangku guru dengan bangku murid saja menurut Bapak pribadi. Jadi saya selalu masuk, saya 1,5 tahun selalu parkir mobil tuh di samping. Biar tahu ya vibes-nya gimana. Menjadi ya. Nggak pernah di sekolah, jadi saya jadi anak di sana. Saya beli teh botol di samping, tidak pernah di kantin. Ngapain lagi di sampingnya? Mana ada samping? Samping harus ngapain? Saya di samping tidak apa-apa masuk ke mobil, langsung pulang. Cuman ngelihat curiga. Ngelihat anak-anak dengan pergaulannya, perilakunya, dan saya masuk sana. Ternyata bahasa Sunda anak-anak Taruna Bakti khususnya secara spesifik dan luas sebetulnya, bukan hanya di Taruna Bakti saja, di Kota Bandung. Jadi bahasa Sunda nanti dicampur-campur. Aing udah ngerjain PR, maneh udah apa belum? Jadi sebenarnya cuma Aduh, aku no comment kalau itu. Aku tidak kenal aku ngapain. Tidak bisa secara drastis gitu loh. Mohon maaf, Taruna Bakti mau diperpanjang kontrak. Jadi tidak. Gak apa-apa, kenapa? Kita tidak bisa pendek loh ya. Bisa merubah budaya itu tidak bisa pendek. Makanya mungkin kalian yang diajar oleh saya selalu merasa Pak Singgi guru bahasa Sunda tapi 75% menggunakan bahasa Indonesia mengajarnya. Iya. Karena saya harus masuk dulu ke kalian. Nah setelah itu baru bisa menerangkan. Kalau dipaksa dengan bahasa Sunda, ya kalian merasa belajar bahasa Kongo. Beda banget. Ya kan? Berarti pendekatan individualnya harus sangat ekstra. Pengalamannya. Itu yang tidak buruk sebetulnya, cuman hanya menantang saja. Keren. Oke. Itu untuk bahasa Sunda. Berarti pasti gitu ya menanggapi bukan pengalaman buruk ya, tantangan itu dengan mendekati individu subjek-subjeknya yang akan dipelajarinya gitu. Merasakan gimana jadi mereka juga. Oke.
Menarik ya. Keren banget nih. Gimana kalau Miss Intan? Ini kan ini bukan guru internal kan berarti kan? Bukan, Kita iya. partnership antara Tarbak nih. Pengalaman buruk ya? Iya. Pengalaman buruk Pak, kata Bapak juga tadi pasti ada ya. Cuman memang standar-standar aja ya, nggak pernah ada yang macam-macam. Oh, berarti yang kita nggak namanya macam-macam, alhamdulillah. Masuk murid terus ngobrol aja, itu mah standar, bener nggak sih? Murid masuk terus telat, itu juga standar gitu. Jadi memang nggak ada juga yang luar biasa pengalaman buruknya. Alhamdulillah betah jadi guru bahasa Inggris. Gak ada tuh kayaknya yang buruk-buruk banget. Miss jangan ditutup-tutupi dong, Miss. Jujur aja, Miss. Aduh, mending bager gitu. Alhamdulillah. Kalaupun ada udah lupa ya kayaknya. Ada, pengalaman gemes paling ada kayak misalnya yang murid keke pengen masuk level tertentu sementara dia masih di mana gitu kan ya. Karena kan kita jadi zaman sekarang nih anak-anak kan pengen sekolah kelas internasional, apa mau ke luar negeri, mereka perlu IELTS lah, mereka perlu TOEFL misalnya. Nah, tapi untuk masuk kelas TOEFL atau IELTS mereka harus mencapai level tertentu. Tapi kadang-kadang ada murid yang memang nggak paham bahwa aku harus mencapai level itu dulu loh sebelum bisa masuk kelas IELTS dan TOEFL biar hasilnya maksimal. Nah, kadang-kadang ada yang nggak mau terima, paling itu doang kesal-kesalnya. Tapi yang murid ngobrol mah biasa ya, namanya juga murid. Saya juga dulu aku jadi murid ngobrol wae gitu. Setuju, aku relate kalau kayak gitu. Berarti simpulannya adalah no offense ya guys, kalian yang mau masuk institut ini tahu diri dulu. Gimana sama kalian? Ngaca. Ini kayaknya nih udah nih paling nggak sabar ini. Vibes itu terpancar ke aku, energinya ke aku tahu. Semoga sedikit terakhir dia yang paling keren. Boleh pasalkan didekatkan aja nggak apa-apa. Ya kalau saya ya sebenarnya untuk pengalaman mengajar di sekolah ini baru banget ya di Taruna Bakti. Jadi udah 8 bulan. Tantangannya adalah ya tadi ya kalau bahasa Sunda kan jadi tantangannya karena kelompok mayoritas pembelajar di sini kan kenalnya bahasa Inggris ya, bahasa asing gitu. Nah jadi untuk bahasa Inggris adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan power kekuatan pembelajar yang ada di Taruna Bakti ini. Gitu. Itu aja sih. Kalau selebihnya paling tantangannya sekarang karena pandemi ya lebih kepada kayak mendesain pembelajaran biar anak-anak meskipun tidak kontak langsung tapi mereka tetap mau menggunakan berpikirnya gitu. Gitu aja sih. Itu tentang pengalaman kan ya ceritanya nih. Ini aku pengen nanya nih kepo, bener nggak sih kayak katanya tuh ada stigma kan kalau misalnya guru tuh ingatnya cuman sama anak-anak yang apa ya mahiwal gitu loh Pak, di kelas tuh mahiwal, guru tuh inget banget, bener nggak sih kayak gitu? Guru tuh kalau misal ke kelas nih, misalnya di 10-8, biarin nggak apa-apa ya guys, 10-8 please, 10-8 ada yang mahiwal nih, Bapak tahu lah siapa ya. Bapak tuh cuman inget yang mahiwal itu atau ya misalnya yang nggak terlalu mahiwal juga Bapak pasti inget gitu. Mungkin aku simpulin kenapa Asya bisa kepikiran gitu ya. Saya Bapak Ibu guru manggilnya mahiwal terus. Iya ya, betul Bu. Pasti. Coba. Gimana Mbak? Boleh, bebas, open question. Bisa dikatakan benar. Karena gini ya, kalau guru kan kayak harus melihat semua murid kan. Iya. Kadang kita tuh suka lupa gitu ya, namanya aja kita suka lupa gitu ya. Jadi ketika ada anak yang aktif, setiap kali aktif kita masuk, ya pasti kita kenal dia, makanya kita menyebut dia gitu. Itu aja sih. Tapi kalau untuk melihat dari menghiwal sini bukan menghiwal yang aneh-aneh ya, tapi lebih kepada keaktifan. Iya betul, itu aja sih lebih aktif. Di highlightnya oleh saya. Gitu. Gimana? Setuju juga? Kalau saya sih setuju, cuman kalau secara pribadi ada beberapa pengalaman yang memang membuat saya ada dua hal sebetulnya kalau dari faktor pribadi Singgih. Jadi ada dua hal ini seperti ini. Apa namanya ya, Miss? Mungkin bawaan, karena saya sangat pelupa. Aduh. Yang pertama itu, saya sangat pelupa. Bahkan saya ketemu dengan teman saya di salah satu acara di undangan. Tiba-tiba saya ngobrol, bla 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 bla. Kebetulan di SMP dan SMA-nya satu sekolah dengan saya. Saya hanya inget dia satu SMP doang. Udah duduk ngobrol panjang lebar. Ternyata kamu dulu di SMA ini ya. Lah, orang kita kelasnya pinggir-pinggiran waktu SMA. Itu yang pertama. Jadi saya sangat pelupa. Yang kedua adalah itu setuju dengan Pak Apip, kita bukan tapi kita kenal dan ya kita bisa tahu sebetulnya anak ini
Kalau Singgi ngerasanya kayak gini, semester 1 kita masih ya belum masih abu-abu ya. Abu-abu lah. Kalau udah semester 2 nih baru kelihatan. Hampir tahu semuanya. Karena riset kecil-kecilan kita tuh selalu bilang ya 3 hal, anak tuh suka dengan guru yang 3 hal. Apa tuh? Satu yang memang yang cerdas, yang memang mumpuni di bidangnya, itu untuk siswa yang pintar. Yang kedua, guru yang suka ngelawak. Itu sangat disukai oleh anak. Betul. Yang ketiga, guru yang tidak pernah masuk ke kelas. Itu sangat kalian. Ini yang paling relate ya, tiga tipe guru itu sangat disukai, dan ketika ada 3 tipe guru yang seperti itu, kita baru bisa ngelihat nih siswanya responnya seperti apa. Bisa. Oke. Gitu. Boleh. Miss Intan gimana, Miss Intan? Sebagai TBI. Kalau misalnya ditanyakan, Miss boleh Miss deket aja Miss, nggak apa-apa Miss, kuat pikir Miss. Kan kalau di TBI nih kebetulan kalau di TBI itu kita sering kali dapat murid yang berbeda-beda. Iya betul. Jadi nggak selalu kalau di sekolah kan muridnya selalu sama ya, jumlahnya sekian, kemudian kelas anu pasti sini. Kalau di TBI kita biasanya sering dapat murid yang berbeda-beda. Karakternya berbeda-beda, nah terus orangnya beda-beda juga gitu kan. Jadi menghafal itu sangat sulit. Namanya siapa? Aduh, Spider-Man? Ya, Spider-Man pakai kaos Spider-Man. Nah, sekarang mah bukan pakai kaos Spider-Man ya. Beda-beda lagi nanti namanya Batman. Jadi suka ada itu si superhero pokoknya ya. Jadi memang menghafal nama adalah suatu tantangan buat saya personally gitu ya. Tapi memang kita cenderung lebih ingat sama anak yang sangat aktif atau enggak sangat tidak aktif. Karena si tidak aktif itu sering ditanya, karena dia terus kan. Jadi kita tanya, what do you think? Iya, oke. Dia ini kita ingat terus anak itu karena dia nggak pernah ngomong gitu kan. Jadi lama-lama nempel namanya di kepala. What do you think? Tapi bukan berarti positif sama negatif juga. Iya. Cuman hafal gara-gara yang satu mah ngomong wae, yang satu mah susah ngomong. Jadi ini sama-sama positif lah ya tujuannya ya. Tapi ngomong-ngomong ya, aku kayak mau ngasih tahu sesuatu nih buat guru-guru juga ya. Mungkin teman-teman aku di yang belakang juga pada relate. Jadi tuh sejujurnya kalau aku pribadi sebagai murid tuh kalau misalkan lagi nih ya pelajaran Pasinggi, terus di situ tuh emang Pasinggi mau manggil anak-anak. Aku suka dapet tingling gitu kalau udah mau dipanggil ya, langsung kayak ini kayak mau dipanggil, langsung nyalain kamera gitu. Aku juga Pak, jujur ya Pak, yang kemarin Pak yang aku itu tuh nggak ada tuh karena emang aku tuh kaget nggak tahu jawabannya. Jadi kayak panik gitu, jadi bawa Braille dan bener. Tapi masalahnya bahasa Sunda tuh jarang di Braille. Iya banget ya. Gitu sih. Jadi sebenarnya walaupun nanti Bapak tiba-tiba manggil anak-anak tuh biasanya anak-anak udah ada feeling. Iya. Oh ini Bapak udah mau insting gitu. Gitu ada instingnya sih. Oke. Saya tuh sangat pintar, ternyata lebih pintar dari kita. Karena ada pengalaman salah satu guru yang ini jumpa Pip ya, waktu sudah pandemi dan pas dipanggil kayaknya anaknya nggak bisa jawab. Terus anaknya tiba-tiba ngepatung gitu loh. Seakan-akan itu tidak ada jaringan. Jangan-jangan padahal kipas jalan. Seakan-akan tidak ada jaringan. Ternyata dia ngepatung gitu, pas ditanya dipanggil-panggil udah 4 kali namanya, dia tetap nggak nyaut dan ternyata dia udah nggak kuat gerak kayak. Tiba-tiba dia gerak. Itu malu sih. Itu idenya luar biasa. Nah, dia ngepatung, nge-freeze. Gitu. Oke. Ini kita serius dulu nih, materi. Inti. Jadi gini Miss dan bapak-bapak sekalian, kenal Vicky Naki kan ya, tahu lah ya, itu Dayana. Nah, Vicky Naki itu kan dia belajarnya waktu di interview sama salah satu podcaster juga di YouTube, yang botak-botak itu loh, Deddy Corbuzier kalau nggak salah. Udah inisial tetap dibilangin ya. Udah kasih ciri-ciri tapi tetap disebut ya. Jadi dia bilang kalau misalnya dia itu belajar bahasa itu bukan hanya dari sekolah gitu, justru lebih masuknya itu dari internet, dari YouTube, dari aplikasi-aplikasi gitu kan. Menurut Bapak dan Ibu sekalian, bahasa itu emang dipelajarinya tuh primernya harus di sekolah apa bisa gitu dari aplikasi dan sebagainya, dan apa pentingnya gitu kita harus belajar bahasa Pak gitu? Pertanyaannya 2 nih ya. Iya. Mendingan dari sekolah belajarnya dari luaran. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah pentingnya bahasa apa sih? Oke, wah. Ini serius dulu nih, aku coba serius.
Jadi ketika kita bicara bahasa Inggris, orang pasti yang ingat adalah wah grammar. Susah grammar teh. Suka saya sering ditanya, Miss tenses itu ada berapa sih? Saya aja guru bahasa Inggris yang ngitung tenses itu yang berapa ya gitu. Karena yang penting itu nggak sebanyak yang ada di buku-buku. Yang penting itu nggak sebanyak yang ada di tabel gitu kan. Nah, jadi saya pengen menekankan buat semuanya bahwa yang namanya belajar bahasa Inggris kadang-kadang grammar itu tidak nomor satu loh. Tuh guys, itu bukan nomor satu itu fluency. Speaking ya. Baik itu dalam speaking, pokoknya productive skill saja. Mau ngomong kek, mau writing kek, yang pasti fluency itu harus diutamakan dibanding si grammar. Nanti si grammarnya ngikutin kok. Kalau kita udah mulai berani ngomong, kita jadi lebih sensitif. Oh, kayaknya ini salah deh. Kayaknya sebaiknya gini. Betul. Jadi, tapi harus ngomong dulu. Jangan sampai kita analyze macam-macam grammar yang sampai ditanya, Miss ada 20 sekian ya grammar teh. Masa sih grammarnya? Gitu kan. Nah, itu kadang-kadang membuat orang-orang jadi rada terdimotivasi gara-gara ngelihatnya juga banyak. Ngelihatnya juga malas ya. Iya. Dari awal ngelihatnya udah malas. Seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang aku mau nanya pertanyaan, berarti penting tapi kan ya, apalagi teori dasarnya gitu kan ya, kita harus bener belajar. Tapi jujur nih ya, Bapak Ibu sekalian, aku itu tipikal orang yang kalau mau mempelajari sesuatu tuh harus interest dulu, harus menarik dulu, harus suka dulu sama suatu hal gitu. Jadi kalau misalnya ada satu pelajaran aku nggak suka, skip. Nggak di skip juga sih, jadi ya nggak begitu gimana gitu ya, jadi ngerjainnya tuh ya udahlah gitu, ya udah gitu seadanya lah gitu ngerjainnya, nggak yang benar-benar sungguh-sungguh gitu. Kalau nggak suka sampai warna-warni gitu kan. Nah, jadi apa sih yang bisa bikin menarik yang namanya bidang bahasa tuh biar dipelajarin sama aku dan teman-teman lainnya. Coba gitu. promosiin. Iya, promosiin bidang bahasa kepada teman-teman dan menarik minat aku terhadap bahasa. Boleh. Siap. Kalau saya sebenarnya gini, menanggapi juga pertanyaan yang tadi dan menyambung dengan pertanyaan yang berikutnya. Saya pernah ada pengalaman ditanya oleh murid, Pak, apa sih pentingnya belajar bahasa? Dia nanya gitu dan saya kaget, Miss. Kenapa kaget? Karena tidak ada anak yang nanyain kayak gitu ya, kayak apa sih Pak pentingnya hukum Newton, kan nggak ada ya? Iya nggak sih? Nggak pernah kan kalian nanya gitu. Tapi ada satu orang yang nanya apa sih Pak pentingnya belajar bahasa gitu, dan saya jawab pentingnya belajar bahasa. Kalau bahasa Jepang bukan kalian mau jadi Naruto, enggak juga. Ya kan, belajar bahasa Sunda juga nggak akan kalian jadi budayawan Sunda, enggak juga. Cuman pentingnya belajar bahasa adalah, menurut saya pribadi, adalah bagaimana kita cara adaptasi hidup di luar. Adaptasi hidup di luar. Saya pernah ke beberapa negara dengan misi budaya, dan itu tinggal di penduduk di pemukiman, tidak di hotel gitu ya. Dan saya ngomong ke jelema teh harita di meja makan gitu. Ngomong ke jelema teh dirinya gitu. Nah, oisi tengenah gitu kan. Nah, hal itu saya lakukan. Nah, artinya bahasa sangat penting dipelajari itu untuk adaptasi di lingkungan kehidupannya. Ketika belajar bahasa Sunda dan kalian tidak tertarik, menurut saya harus ingat dengan pentingnya bahasa supaya tidak ditipu oleh orang-orang di sekeliling kita. Betul. Bisa. Jadi itu poin pentingnya sebetulnya. Jadi ketika ingin tertarik belajar bahasa, tertariklah untuk bisa hidup di dunia yang seperti apapun yang akan kalian hadapi nanti. Gitu loh. Ya hidup di air, hidup di udara gitu kan. Jadi katak gitu ya. Katak harus lebih dari amfibi sebenarnya. Kalau kita mengingat penting bahasa dan mau tertarik belajar bahasa. Betul. Bapak mau menambahkan? Silakan. Kalau saya tadi kan kalau menyimak ya lebih kepada fungsionalnya ya bahasa. Kalau saya ingin mengaitkan sama akademiknya ya. Jadi kalau kita ngomongin bahasa itu kan ada membaca, ada kata-kata kan. Nah, dari sana kita kayak disuruh mikir kan, ini maksudnya apa sih? Nah, itu adalah proses berpikir gitu. Jadi penting banget kalau kamu ingin melatih berpikir dengan membaca dengan bahasa. Itu aja. Berarti keren juga ya. Iya, penting banget gitu. Penting banget, bahasa, matematika itu dasar matematika sih. Langsung turun. Dia lagi ke topik yang selanjutnya. Undang lagi di episode selanjutnya. Undang lagi. Bahasa matematika.
makanya bilang kan kenapa penting bahasa itu adalah untuk proses berpikir. Itu penting banget berarti. Malah kadang kayak yang tadi Miss Intan bilang juga kan, kadang speaking proficiency itu lebih penting karena itu kan kita mikirnya spontan kan. Dibanding sama kita writing itu kita bisa revisi, bisa kita hapus, sedangkan proses berpikir itu dilatihnya waktu kita lagi ngomong secara spontan, otak disuruh mikir gitu ya. Nah, itu dia Mas. Kayak ada nyambung juga sama yang omongan pasti kan, kita adaptasi dulu juga harus punya proses berpikir itu gitu. Keren sih. Mantap. Keren. Selanjutnya nih Pak, Bu, aku kan suka drakor nih, suka bahasa Korea, drakor gitu ya, Song Joong Ki, yang gitu-gitulah gitu ya. Nah, kalau misalnya nonton drakor tuh, aku pasti sesudah nonton drakor pasti ada satu kata atau satu kalimat kayak annyeonghaseyo, terus yang kayak gitu-gitulah kebawa tuh. Tapi bukan hanya bahasa doang, aku juga jadi kayak budaya mereka tuh kebawa, kayak misalnya budaya mereka tuh sangat menghargai age different kan. Aku jadi kayak sopan banget bawaannya gitu ke ayah, ke bunda, ke orang yang nggak kenal tuh kadang suka tiba-tiba ngebungkuk gitu loh, kayak spontan gitu kan karena sering nonton drakor. Nah itu tuh sebenarnya penting juga nggak sih kalau kita belajar budayanya dari suatu bahasa? Gimana Miss? Gimana Pak? Aku yang boleh jawab? Boleh banget. Ini ya pertanyaannya ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin bahasa itu asal dasarnya konsep ya. Jadi konsep contohnya hujan itu apa, air rintik-rintik kan, and everyone knows. Orang English juga tahu kalau air rintik-rintik dari langit itu adalah hujan gitu kan. Betul. Nah jadi ketika kamu tadi Asya ya melihat film Korea, terus setelah nonton film Korea jadi bungkuk-bungkuk, ya konsep itulah yang kamu dapat dari bahasa itu, paham nggak? Konsep Koreanya, gitu. Itu namanya bahasa. Bahasa itu berkaitan sama budaya. Gitu maksudnya. Ya. Itu aja. Berkaitan ternyata ya. Karena kalau kita ngomongin language itu ngomongin general. Jadi ngomongin budaya tuh konsep semua dunia itu akan diketahui oleh kita meskipun ada beda-beda budaya, beda bahasa ya. Hujan kan sama, hujan HUJAN itu Indonesia. Kalau misalkan English kan rain, RAIN, tapi konsep sama kan. Nah, itu yang dimaksud. Oh, iya. Wah. Ya. Jadi nggak spesifik ya, kalau lebih general juga masuk kemana. Jadi konsepnya itu paling penting. Konsep itulah yang ngomongin budaya. Dan kamu makanya bungkuk di Indonesia. Jadi konsep budaya Koreanya yang kamu udah terinternal dalam otakmu gitu. Sehingga kamu bisa akan paham ketika orang lagi bungkuk, orang Korea bungkuk ngomong apa, pasti kamu bisa ngikutinnya gitu. Tuh guys, jadi ya gitu. Oke deh. Sip. Tadi kan udah serius-serius nih ya. Udah serius-serius, dapat banyak juga nih udah ngobrol. Jadi mungkin anak-anak udah lebih nangkap nih perspektif guru-guru, gimana guru-guru bahasa, terus apa sih values mereka dalam mempelajari dan ngajarin bahasa itu sendiri. Mungkin sekarang gimana Sya? Mau kita lanjutin kah ke next segmen? Lanjut aja dong, boleh. Banget nih, mau ngapain? Apakah kita ice breaking dulu? Boleh ice breaking dulu nih kayaknya biar nggak panas gitu kayaknya ya. Biar nggak panas nih, kita break dulu sebentar ya. Nah kan bentar kan, breaknya bentar, dibilangin juga bentar. Nah selanjutnya segmen kedua kita bakal senang-senang nih sama narasumber-narasumber kita yang super kece dan super menyenangkan. Segmen kedua kita mau ngapain nih Kak, fun gamesnya? Untuk fun gamesnya kita bakal main Never Have I Ever. Wih, kayak YouTuber. Iya betul. Gimana tuh? Jadi nanti aku dan Asya bakal nanya beberapa pertanyaan yang cuman bisa dijawab pakai I have atau I have never. Berhubung kita ini podcastnya visual terus didengar secara audio juga, jadi nanti waktu pas Singgih, Pak Afif sama Miss Intan jawab, harus jawab juga nih pas kita bahas, jawab juga tadi jawabnya I have atau I have never. Understood? Oke. Mantap nih. Siap ya, guys. Apa mungkin Asya duluan yang nanya? Boleh, aku dulu ya guys. Saya pertama. Never have you ever. Deg-degan takut dikomentarin Inggrisnya, sumpah loh. Pernahkah kamu nggak tahu arti kata dari bahasa yang ditanya murid? Ngerti nggak? Jadi kayak misalnya murid nanya nih, Pak, ini tuh apa? Tapi ternyata nggak tahu juga. Pernah nggak? 3, 2, 1. Ayo semua. Hijau semua. Saat itu. Terus itu kalau kayak
kayak gitu gimana dong? Masa tiba-tiba bentar ya ibu buka kamus dulu, masa gitu? Mungkin kita minta satu jawab aja kali boleh. ya. Boleh dari Miss Intan yang tadi antusias banget langsung. Langsung belum 1, 2, 3 udah gini ya. Betul. Waktu aku pertama-tama awal karir jadi guru, Intan berpikir bahwa guru bahasa Inggris harus tahu semua kata. Betul. Pokoknya harus hafal di si kamus segede-gede itu tuh semua tebal-tebal gitu tuh harus hafal dari A sampai Z. Dimakan itu kayaknya di kamusnya ya. Tapi lama-lama kemudian jadi kadang-kadang kalau ditanya, hah, nggak tahu. Kadang-kadang jadi suka ngarang terus bahaya kan? Iya, betul. Kan? Aduh, akhirnya setelah 1 kali 2 kali pengalaman, aduh ini nggak bener nih guru kayak gini malah menyesatkan. Jadi akhirnya ketika setiap dapat pertanyaan, kabur jangan-jangan. komentar pertamanya adalah that's a very good question. Oh, I'll get back to you. Gitu kan, biasanya gitu, I'll get back to you next lesson. Oh, jadi kayak sinetron ya, bersambung gitu jawabannya. Ya, Bener, very good tapi question. bisa sih, bener sih. Jadi biar kayak anaknya antusias gitu buat belajar ya kan. Oke. Dan ini bukannya kata ya, kalau ada teori atau pertanyaan tentang materi yang kita nggak tahu juga. Berarti ini formula dan tips buat guru-guru nih kalau ditanya. Bersambung gitu. To be continue. Sip. Keren. Boleh selanjutnya sana. Boleh nambahin nggak? Sebenarnya guru itu adalah murid senior, tau nggak? Quotes. Just my idea. Menarik. Jadi guru itu murid senior. Mereka juga masih Sama-sama belajar. ya, kita sama-sama di sini. Belajar, bener ya. Iya, betul. Boleh dilanjutkan aja Pak. Next. Pernahkah kamu secara tidak sengaja berbicara dengan bahasa lain saat berbicara dengan lain? Maksudnya misalkan kayak tadi, ya kan? Ingat Miss Intan, boleh I have atau I have never. Siap ya? 3. Tunggu, lagi gimana ya? Coba Asya bisa dijelasin Pernahkah dong? kamu secara tidak sengaja berbicara dengan bahasa yang ditekuni, tapi sama orangnya tuh yang bukan satu bidang gitu? Misalnya Bapak ngobrol sama bule, tapi tiba-tiba keceplosan, aduh ngejebur gitu kan? Kan mungkin pernah atau nggak pernah? Siap ya? 3, 2, 1. I have semua. Udah tahu sih, udah feeling lah, kayaknya semua pernah. Gimana tuh? Ada yang lucu nggak nih sempet? Kalau sini Miskom. pernah ya itu dulu sempat ke beberapa negara dan roadshow budaya. Terus di Jepang kita kehilangan salah satu anggota kita kehilangan koper. Kebetulan semuanya pada minim bahasa luarnya dan kita semuanya kan mahasiswa, Miss. Jadi tidak ada tour guide dan dosen juga beda rombongan, beda pesawat. Jadi kita sangat mandiri sekali di negara Luar orang biasa. lain dan kita hilang koper. Mandiri apa nekat? Kayaknya nekat. Nah, Hilang kopernya terus ya, gimana? hilang koper lah salah satu anggota, kebetulan sih ketua rombongan dan notabene di situ semua anak bahasa Sunda, anak bahasa Perancis, terus anak bahasa Jepangnya cuma 3 atau 4 orang. Itu juga semester 2 kalau nggak salah, baru tinggal 1 aja. Sedangkan orang Jepang bahasa Inggrisnya juga kan nggak, dia kan juga nyebut thank you aja, thank you kan dia bilangnya. Terus kita ngomong tuh di bandara, terus dia nunjukin katalog koper. Dia jualan, nggak tahu kalau jualan koper apa gimana. Dia katalog koper, diliatin yang ini atau enggak mungkin gitu ya. No. Kata teman ya, dan tempat termasuk sini pribadi. This color brown, line white, no, pankieu. Nah, itu. Jadi ada pankieu. Nah, keluar. Itu jadi saking kesalnya yang di bahasa Inggrisnya. Nah, diketemukan dengan orang yang bahasa Inggrisnya juga bagus gitu loh. Itu Keluarlah bahasa Sundanya. Keluarlah bahasa Sundanya gitu. Itu bukan bilingual lagi ya. Bilingual. Dan kejadian yang sangat miris sebetulnya Pak Pip, kalau ada mahasiswa-mahasiswa UPI sekarang SKS bahasa Inggrisnya ditambah, itu gara-gara saya dan tim. Kebetulan kita berpisah dari Hong Kong ke Jepang, terus di pesawat itu kita disebar karena tiketnya itu bermasalah, Miss. Sehingga masuk ke blok apa gitu, jalur apa, terus duduknya itu sama orang Australia atau siapa, nenek-nenek dan kakek-kakek. Ya salam, anak kecil aja bang ngomong bahasa Inggris kita kagak ngerti kan. Ini nenek-nenek dan kakek-kakek yang udah suami itu istri. kan. Nah, ditanya lah sih gitu kan, cerita lucunya tuh ditanya sih gitu, posisinya deket kaca, otomatis mau ke toilet aja susah. Kita nahan pipis dari Hongkong sampai Jepang. Aduh, luar biasa. Siap, berapa jam tuh kan? Udah gitu susah turun lagi pesawatnya.
ngeliat kaca itu, berharap dalam hati tidak ditanya. Oh ternyata nanya ke kita kan. Nah, pertanyaan pertama dia nanya, where are you come from? Wah, ini mah minim bahasa Inggrisnya. I'm from Indonesia. Wah, masih gampang. Masih bisa lah. Masih senyum lah. Pertanyaan kedua udah mulai nggak jelas. Apa tuh? Oke, aku jawab lagi, I'm come from Indonesia. Oke. Pertanyaan ketiga nambah gak jelas, panjang lagi kan? I'm come from Indonesia. Terus nih orang nenek ngobrol sama suaminya. Kalau kata bahasa kita kali ya, ini orang nggak bisa bahasa Inggris. Jawabannya dari tadi saya dari Indonesia. Tujuan saya ngejawab I'm come from Indonesia. Yang lu ngerti kita nggak bisa bahasa Inggris gitu maksudnya. Jangan dari Indonesia. si nenek-nenek ini tuh ngomong ke suaminya itu jigana iya tengah. Guys, kaget Nggak ditanya kalau ya. Mungkin Asya kita langsung cepetin aja nih ke pertanyaan terakhir paling menantang. Siap. Boleh. Paling menantang. Kakak apa aku nih? Atau Mas Wait? Asya dong, oh, Asya aku. dong. Pernah nggak sih Bapak Ibu sekalian nyesel belajar bahasa yang sekarang bidangnya? 3, 2, 1, penyesalan. Wow. Keren. I have never, semua merah semua ya. Berarti nggak pernah nyesel ya. Alhamdulillah nggak pernah nyesel. Dari kecemplung juga nggak nyesel. Iya nggak terpaksa. Oh ya UN. Gara-gara UN juga ada. Nggak apa-apa lah ya, nggak pernah ada penyesalan ya. Senang aja. Sip. Boleh nih, kita kayaknya udah mau dikejar timing sepertinya. Tuh. Gimana Kak, untuk segmen terakhir nih, penutup sebelum kita udahan podcastnya. Mungkin terkait juga sama pertanyaan games yang terakhir, pernah nyesel atau enggak, kan itu agak sentimental. Betul. Juga kan. Jadi mungkin bisa dikasih a few last words juga untuk menutup, mungkin kasih motivasi buat anak-anak. Tips and trick ya, gitu betul. kan. Tips and tricks dalam Cepotnya belajar. bangun. Cepotnya harus bangun dong. Oke, mungkin buat mulai dari Pak Sigi yang udah mengangkat cepotnya. Ini kayaknya cepotnya yang mau ngomong. Oh iya, benar, bangun. Jadi closing statement cerita. Oh, boleh. Siap. Closing statement. Siap. Aduh, apa kabar nih semuanya nih, sehat-sehat nih? Alhamdulillah. Dari Mang Cepot mah kita harus belajar bahasa dan budaya supaya bahasanya selalu digunakan, budayanya juga selalu digunakan. Indonesia kaya dengan budaya, bukan kaya dengan orang-orang yang banyak uangnya. Budaya nilainya, bangsa juga insya Allah bakal berbudaya. Bahasa Sunda mengatakan bibilitik tileletik geus gede karingala anak. Jadi dari kecil sampai besar kita harus berbudaya dan berbahasa. See you, goodbye. Keren banget. Itu ada kata-kata perumpamaan juga keren banget. Betul. Asik Boleh. banget. Mungkin Silakan. sekarang Miss Intan tips-tips buat yang mau belajar bahasa Inggris gitu, mau belajar bahasa lah ya secara umum. Iya, betul. Jadi pokoknya secara umum kalau mau belajar bahasa apapun juga, yang penting mah you make learning fun. Kita sukanya apa sih? Katakanlah kita mau belajar bahasa Inggris ya, kita sukanya baca, berarti banyak-banyak lah baca bahasa Inggris. Sama nggak suka baca lah pusing. Nonton. Saya sukanya denger lagu. Banyak-banyak bisa, lah bisa. denger lagu bahasa Inggris. Saya sukanya nongkrong. Nonton. nongkrong lah sambil speak bahasa Inggris gitu. Sama teman-teman Sedikit-sedikit ya. Which is juga lumayan. Lumayan. Kan? Atau misalnya kita sukanya justru nulis lah sedikit-sedikit. coba Miss Intan, kalau hobinya makan kayak Pak Sigi tadi gimana? Itu juga cocok banget. Nah, gitu. Jadi menu kan sekarang banyak yang pakai bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Keren banget. Jadi walaupun ini Salad with peanut saus gitu ya kan. Karedok kurang. Bener, karedok gitu, salad with kan peanut gitu, sauce pas ini bener-bener. keluar ini Oh, salad with ini, peanut sauce kan gado-gado lah gitu kan, lotek lah, ini gitu kan. Betul. Jadi yang Itu yang proses penting nomor belajar. 1 adalah make your learning fun. Fun. Karena kalau nggak fun mah kesiksa. Betul. Alhamdulillah Pak Afif mah pertama disiksa kepaksa UN ya, jadinya sukses gitu kan. Tapi nggak semua akan bisa sukses gitu dalam proses belajarnya gitu. Jadi Sip, yang pasti sip. happy lah ketika belajar. Sip. Untuk Bapak gimana? Kalau Bapak ingin nambahin ya dari Miss Intan, jadi kalau belajar bahasa asing, yang pertama adalah listening dulu ya.
listening perbanyak aja, kemudian reading juga perbanyak aja. Boleh. Jadi jangan khawatir, dan kemudian make learning fun ya. Nah boleh tadi dari YouTube juga boleh gitu ya, dari apapun yang kamu suka. Yang penting listening dulu, kemudian reading sambil memproses dalam otak, berpikir, nanti bisa memproduksi. Keren. Keren banget. Boleh dong yang belakang set. Rame tahu di sini, enggak sih nggak rame, tapi kayak hangat lah gitu. Ada cepot juga jadi. Dia takut protokol. Nggak rame ya, hangat aja. Hangat. Sip. Nah kayaknya ini udah agak lama ya kita ngobrol, tapi nggak kerasa banget nggak sih? Seru banget kan ya? Banget, gila. Ini kayaknya bisa lanjut nih, kayaknya episode podcast kedua, ketiga, keempat, kelima nih kalau kayak nanti gini. mungkin bahasnya matematika sama Pak Aktif ya. Saya nggak ikutan yang kalau matematika kan, mohon maaf saya undur diri banget kayaknya kalau matematika. Oke, mungkin segitu aja dulu guys untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak udah yang dengerin sekarang, kayak sampai dari awal sampai akhir kalian setia menunggu gitu kan, dan mendengarkan, memperhatikan. Semoga banyak yang bisa kalian petik dari sini, karena aku sendiri merasa banyak ya informasi-informasi yang penting banget. Terima kasih juga buat Kak Naifa, buat narasumber kita yang super kece hari ini. Terima kasih. Cepot, makasih loh. Makasih banyak buat Ibu dan Cepot juga, terima kasih banyak. Mungkin boleh say bye-nya sama Cepot? Oke, closing nih. Iya. Closing aja nggak dibayar. Aduh, terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Anak-anaknya nilai mah nomor sekian. Yang penting mah bisa berbahasanya. Ya, dari Mang Cepot dan rekan-rekan semuanya, terima kasih. Hatur nuhun. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Goodbye.